Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu
terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Selamat sore teman-teman semua jemaat Tuhan atau pemirsa yang sedang melihat acara ini. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya ingat biasanya kalau aktivitas gereja ada, kebaktian jam 3 itu memang kebaktian yang paling berat. Saya sering ngomong adalah kebaktian melawan darah dan daging. Kenapa saya katakan demikian? Karena jam 3 itu saat fisik kita turun, lemah, mau tidur. Tapi saya salut kepada Anda yang berjemaat di GBI Rem jam 3 sore, luar biasa. Nggak ngantuk, mata nggak kuat, hawa dingin. Tapi kalau ngantuk, Anda nggak enak sama saya kan? Tapi saya percaya kemampuan Anda bertahan itu karena Roh Kudus yang membawa Anda ke tempat ini. Nah, ke depan kita akan benar-benar melakukan perenungan selama 30 menit lah. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk acara ini, sehingga hamba-Mu dengan seluruh teman-teman pemirsa yang ada selalu terhubung. Mungkin fisik kami jauh dari Jakarta ke Surabaya, tapi hati kami selalu dekat. Berkati hamba-Mu untuk jadi berkat sore ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, kalau Anda nanti satu hari pergi ke dermaga, entah di Priok atau di Tanjung Perak, perhatikan kapal-kapal yang bersandar di sana. Di lambungnya itu ada satu garis putih yang melingkar di seluruh lambung kapal. Garis putih ini diciptakan oleh seorang yang bernama Samuel Plimsoll. Dan sampai hari ini garis lambung itu dinamai Plimsoll. Tujuannya untuk apa? Pada saat kapal itu melakukan muatan, dia tidak boleh melebihi batas itu. Jadi kalau garis putih itu tenggelam, maka kemungkinan dia akan ditahan oleh siapa? Jadi garis ini sebetulnya adalah garis keselamatan kapal itu sendiri. Nah, demikian juga manusia punya garis batas. Garis di mana kami kuat dan garis di mana kami tidak kuat. Dan pada saat kami kuat, mungkin kami akan berusaha dengan tenaga, pikiran, dan sebagainya. Tapi pada saat saya sendiri nggak kuat, maka saya butuh pertolongan Tuhan lewat tangan orang lain atau Tuhan Yesus sendiri.
Banyak orang berkata begini, Pak Beki, di saat-saat yang sulit seperti ini, yang penting adalah fondasi. Oke, saya setuju fondasi. Tapi kalau fondasi itu tidak dijadikan satu bangunan, buat apa? Fondasinya kuat luar biasa sampai tahan bom. Tapi kalau nggak ada rumahnya, Anda tetap kehujanan, Anda tetap kepanasan, Anda tetap diterpa angin. Jadi fondasi itu adalah dasar. Tapi rumah itu harus kita selesaikan. Karena itu saya ingin katakan, bukan hanya fondasi walaupun itu yang utama, tapi penyelesaian finishing yang lain itu juga diperlukan dalam hidup. Ada soft skill, ada hard skill. Saudara, hidup ini kadang-kadang paradoks. Saya kasih contoh ya. Di dalam bunga ada sampah. Di dalam sampah ada bunga. Loh Pak Pengki, itu maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Anda melihat bunga yang indah. Bunga itu tumbuh dari satu tanaman yang tentunya pasti terkena pupuk. Entah pupuk itu alam hutan, di mana sampah-sampah bertumpuk, itu masuk ke pohon itu dan menelurkan bunga. Jadi di dalam bunga ada sampah. Sedangkan di dalam sampah sendiri, nanti akan muncul bibit-bibit bunga. Itulah hidup. Jadi di dalam keindahan, ada juga kepahitan, ada juga persoalan dan sebagainya. Karena itu mari kita belajar untuk menghargai sampah pun baik, bunga yang indah dan baik. Saya kasih contoh yang lebih jelas. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Di rumah Anda, tempat yang paling kotor di mana? WC Pak, kloset. Tempat yang paling kotor kedua di mana? Tempat sampah. Perhatikan, kloset dan tempat sampah ini tempat paling kotor. Tapi ini yang mendukung kebersihan rumah Anda. Jadi di sini saya ingin membuka cara Anda berpikir bahwa Tuhan pernah berkata, kenapa kamu hanya mau menerima yang baik, sedangkan yang tidak baik Anda tolak? Enggak. Di depan mata Tuhan semuanya baik, sampah baik, bunga baik. Karena itu saya ingin katakan, kloset adalah tempat paling kotor, tapi dia paling mendukung kebersihan rumah Anda. Bayangin kalau rumah Anda nggak ada klosetnya juga. Terus rumah Anda tidak ada tempat sampah. Bau kemana-mana. Jadi mari, hidup ini diperlukan untuk saling mendukung. Saudara, saya lagi take atau syuting di Surabaya. Saya nggak bisa ke Jakarta sampai bulan Juni. Rasa kangen, rasa kepingin ketemu. Di mana saya biasanya orang yang super aktif dan sekarang harus di rumah, hampir nantinya sampai bulan Juli. Saya selama 2 bulan ada di rumah. Nah, kalau di rumah kegiatan saya baca, kemudian ya olahraga, dan tentunya saya dengar musik. Nah, tempat pengambilan ini adalah ruangan musik saya, tapi nggak bisa di-take semua. Saya memang hobi 2 jenis musik. Pertama jazz, dan kedua blues. Tapi kadang-kadang pada saat saya lagi menikmati musik saya, TV ini tahu-tahu muncul acaranya Didi Kempot. Saudara tahu, saya matikan musik saya. Saya suka nonton Didi Kempot. Sebetulnya lagunya sangat sederhana, cuma saya tertarik kepada perjuangan karier dan perjuangan hidupnya. Dari seorang pengamen di Solo Balapan, kemudian berangkat ke Suriname, dan akhirnya saya melihat di dalam satu acara, Pak Jokowi juga hadir. Pak Jokowi sendiri kelihatannya bergumam untuk menyanyikan lagu-lagunya Didi Kempot. Jadi orang ini sangat luar biasa. Bahkan di puncak karirnya, Tuhan panggil dia. Saya melihat di saat dia susah, ataupun di saat dia naik di puncak tertinggi, itu tidak mengubah perilakunya. Hidupnya selalu sederhana, banyak menolong orang lain. Pada saat COVID, Corona, dia mampu mengumpulkan hampir 9 miliar ya. Dan kemudian dibagikan. Tapi sayangnya beberapa waktu yang lalu
umur Didi Kempot sampai di situ, dan kita juga berduka. Saya melihat orang ini luar biasa. Anak-anak muda mana sih suka nyanyi lagu daerah dengan bahasa Jawa? Tapi sekarang Didi Kempot ini mampu meraih penonton milenial. Dari orang kaya, orang miskin, orang intelek, tidak terpelajar, tua, muda, semuanya. Dalam tanda petik saya lihat tergila-gila. Jadi waktu saya nonton acara di TV-nya, saya melihat penonton ini mengikuti nyanyian dia sampai histeris. Didi Kempot boleh pergi, tapi lagu-lagunya dinyanyikan oleh orang Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, semuanya. Pantaslah dia mendapat julukan legend banget. Inilah hidup, teman-teman. Sebelum kita dipanggil pulang, apa yang Anda tinggalkan? Kejahatan, kebencian, atau satu nama yang baik? Karena itu saya ingin sebelum nanti saatnya kita dipanggil Tuhan, hidup ini diisi oleh hal-hal yang baik. Nah, salah satu kata dari Didi Kempot yang terkenal adalah sobat ambiar. Ambiar itu artinya apa sih? Ambiar itu artinya pecah berkeping-keping, sudah nggak bisa dibentuk lagi. Itu ambiar. Ambiar babar pisan dah bahasa Jawanya. Nah, hari ini saya coba meminjam kata ambiar. Maksudnya pembicaraan Pak Peggy mau kemana? Gini. Sekarang ini orang tertuju pada corona, dan corona. Tapi ada hal sesudah corona ini yang paling menakutkan adalah perekonomian. 6 juta orang di PHK. THR ribut, semuanya ribut. Saudara bayangkan, 6 juta orang ini gak punya penghasil. Jadi sekarang cuma 2 pilihan. Anda mau mati dengan corona, atau mau mati karena nggak punya duit. Tapi kalau Anda tanya kepada saya akan menjawab, saya ingin hidup. Kenapa? Karena banyak proyek Tuhan belum selesai di dalam hidup saya. Ada satu pertanyaan begini. Berapa yang Anda berikan kepada Tuhan dalam hidupmu? Yang kedua, berapa yang Anda berikan ke dalam pekerjaanmu? Dan yang ketiga, berapa yang Anda berikan kepada keluargamu? Coba tolong Anda jawab. Mungkin ada yang menjawab, wah, buat keluarga 60% Pak. 30% pekerjaan, 20% Tuhan. Atau macam-macam persentase. Tapi kalau Anda tanya kepada saya, maka saya akan menjawab. Untuk Tuhan 100%. Untuk keluarga 100%. Dan untuk pekerjaan saya 100%. Caranya bagi waktu gimana? Memang waktunya nggak sama. Tapi misalnya waktu saya melakukan sebuah pekerjaan, saya curahkan kehidupan saya 100% untuk pekerjaan. Kalau saya bersama keluarga, saya juga curahkan 100% untuk keluarga. Dan kalau saya sedang pelayanan atau melayani, saya akan curahkan 100% pikiran, jiwa, roh saya. Itulah yang saya katakan, Tuhan 100%, keluarga 100%, pekerjaan 100%. Karena itu, siang ini saya akan mengambil satu tema. Pemulihan ekonomi ambiar. Ya, ini nggak main-main loh. Saya 2 hari berturut-turut mendengar penjelasan Menteri Ekonomi, Ibu Sri Mulyani. Kalau ini nanti pembatasan, lockdown, semuanya berlanjut. Pertama saya pertanyakan, keuangan negara kita sampai kapan? Kedua, rumah-rumah tangga akan mengalami penurunan keuangan. Dan itu menyebabkan emosi kita naik. Konflik terjadi. Dan banyak hal, saudara. Jadi justru saya berpikir, bukan saya meremehkan corona dan kemudian seenaknya, enggak. Kita harus tetap pakai masker, melakukan PSBB, bisa di rumah. Cuma keuangan kita gimana?
Mungkin teman-teman di sini, wah Pak, saya cuma mampu bertahan sampai akhir bulan ini. Karena tabungan saya ludes. Terus selanjutnya gimana? Inilah yang coba kita bahas, pemulihan ekonomi ambiar. Itu tema saya. Baik. Emang ada di Alkitab, jelas. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dia sangat lengkap. Dan hari ini saya akan mengambil salah satu tokoh dalam acara pemulihan ekonomi ambiar, yaitu satu laki-laki yang namanya Ayub. Saya akan cerita sebentar. Ayub ini orang terkaya di tanah Uz. Hitung aja dombanya, sapinya, semuanya. Dia orang terkaya. Kedua, punya istri dan rumah tangga yang bahagia. Anak-anaknya cantik, ekonomi melimpah. Saya sebagai seorang pria, saya ingin punya kehidupan seperti Ayub. Gimana dengan kehidupan Anda? Tapi namanya roda kehidupan gak ada yang tahu. Satu hari pegawainya lari dan berteriak, "Bos, gudang kita terbakar habis. Semua usahanya ludes." Belum dia sempat berpikir mau apa. Laporan kedua, "Bos, anak sampean mati semua." Saya nggak tahu caranya dibunuh atau gimana. Saudara bayangkan, harta habis, anak juga habis. Dan yang ketiga, saya nggak tahu, mungkin karena dia berpikir stres, tekanan yang melampaui garis plimsoll manusia tadi, akhirnya Ayub pun kesehatannya runtuh. Kalau saudara membaca naskah aslinya, dia menggaruk tangannya itu dengan beling kaca. Karena apa? Ada luka-luka berlubang. Di situ yang keluar itu ulat kecil. Saudara bayangkan. Ya, saya nggak akan mau punya penyakit demikian. Tapi semuanya Tuhan izinkan. Oke, ini Ayub yang di dunia. Sekarang kita lihat kenapa Tuhan mengizinkan hal ini. Saat itu di Dewan Sorga, kalau Anda baca Alkitab dalam kitab Ayub, Tuhan sedang berbincang-bincang. Tahu-tahu masuklah iblis. Waktu Tuhan rapat aja, iblis masuk, saudara. Walaupun nggak diundang. Sedangkan kita ini diundang rapat terlambat. Diundang juga nggak mau datang. Kita kalah deh sama si setan ini. Waktu iblis masuk, perhatikan, ada satu kalimat-kalimat yang aneh. Tuhan tidak bertanya kepada malaikat dan anak Tuhan, tapi dia bertanya justru kepada si setan. Dia nanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari puter-puter jalan-jalan Tuhan." Inilah kerjaan setan. Puter-puter jalan-jalan. Anda pun sama kan? Dari satu resto pindah ke resto lain, nongkrong di kedai kopi, dari Plaza Senayan ke Senayan City, kemudian kemana lagi? Orang yang kerjaannya muter-muter kayaknya nggak beda ya sama kegiatannya setan. Tapi bukan berarti saya mengatakan Anda setan, enggak. Ini kan anonim aja. Nah, waktu ditanya, Tuhan ngomong begini, "Engkau lihat hambaku Ayub, dari sekian banyak manusia, Ayub yang ditunjuk Tuhan." Saya nggak tahu apa pikiran Tuhan dia menunjuk Ayub. Dan iblis lihat. Dia tahu, dia ngomong sangat panjang dan dalam. Dia bukan cuma bilang tahu, tapi dia ngomong begini, "Tuhan, ya aja Ayub itu menyembah Engkau. Karena apa? Karena Engkau berkati. Coba cabut berkati. Dia menyembah Tuhan karena keluarganya bahagia. Coba cabut semuanya. Dia menyembah Tuhan karena dia badannya sehat. Coba sekarang cabut semuanya. Apakah dia tetap menyembah Tuhan?" Saya melihat kitab Ayub adalah pertarungan konsep. Sekali lagi, kitab Ayub itu dasarnya adalah pertarungan konsep.
Maksudnya Pak, gini. Selama ini orang Kristen berpikir ikut Tuhan diberkati. Kalau Anda tidak diberkati atau Anda sakit, mungkin Anda berdosa kan? Itu capnya ada sementara teologia yang sering ngomong begitu. Kalau Anda sakit berarti Anda punya salah sama Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus itu memang nggak pernah sakit, tapi dia tersakiti, dia disakiti. Apa Tuhan nggak bisa menghindarkan itu? Oh bisa, tapi kenapa Tuhan izinkan? Karena ada satu alasan. Selama ini pertarungan konsepnya, kalau Anda benar, Anda diberkati. Kalau Anda sakit, Anda punya masalah, Anda orang berdosa. Tapi saya kasih jawaban dulu. Satu hari murid-murid bersama Yesus jalan. Dia melihat ada orang buta di situ. Muridnya nanya, Tuhan, dia ini lahir buta, siapa yang salah? Orang selalu berfokus kepada siapa yang salah. Ini kecenderungan manusia. Dan Tuhan menjawab, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tapi apa teman-teman? Perhatikan. Jawabannya, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Saya kasih contoh yang kedua. Tuhan mengasihi Lazarus, Lazarus mengasihi Tuhan. Tapi waktu Lazarus sakit, Tuhan biarin kok sampai mati. Padahal dia sempurna, Tuhan mengasihi dia mengasihi Tuhan. Kurang hebat apa? Tapi Tuhan izinkan. Karena Tuhan punya maksud di belakang semuanya. Tapi setelah mati 2 hari kemudian, Tuhan membangkitkan dia. Kalau waktu Lazarus sakit, umpamanya dia kena flu atau corona lah atau apa, dan Tuhan sembuhkan, mungkin orang ya tertarik, tapi nggak spektakuler, ya biasalah sakit sembuh. Tapi kalau orang mati dibangkitkan, itu spektakuler, saudara. Orang pasti berbondong-bondong. Ini kejadian apa? Jadi kalau Anda punya masalah, jangan pernah salahkan siapapun. Lihatlah jauh di depan bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup Anda. Tapi itu pun tergantung respon Anda. Nah baik. Saudara, Ayub leter sama tanah. Tapi perhatikan, di dalam kitab Ayub, ya, saya buka Alkitab saya supaya saya nggak salah baca. Di dalam kitab Ayub pasal yang kedua, saya akan bacakan. Sebentar. Setelah kejadian, hartanya habis, anaknya mati, kesehatannya hancur, istrinya menekan dia. Banyak orang mengatakan, salah kawin sih dia. Enggak juga. Siapa sih seorang ibu yang gak emosi? Uang gak ada, anak mati, suami sakit. Ya pasti emosi. Itu gambaran untuk ibu-ibu. Ngomel, marah, buat saya sesuatu yang wajar. Di dalam pasal 1 ayat 20 sampai 22. Perhatikan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang terakhir, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang pantas. Saya ingin memberikan dasar kehidupan. Anda ingin menjadi manusia berhasil? Ya jelas dong Pak. Kalau Anda ingin menjadi manusia berhasil, langkah yang tidak boleh ditawar, berhasillah jadi manusia dulu. Dulu. Emang saya nggak manusia? Emang mungkin fisik kita manusia, tapi ya maaf ya, kadang-kadang pikiran kita hewan. Hati kita kadang-kadang lebih jahat dari setan. Emang fisiknya manusia. Ada orang rupanya jelek tapi hatinya baik.
Ada orang ganteng, cantik, tapi hatinya jahat. Tapi yang paling ngeri, sudah fisik jelek, pikiran hatinya jelek. Wah, ini harus bertobat ya. Nah, teman-teman semua, hidup ini bukan dari luar ke dalam, tapi hidup ini dari dalam keluar. Cerminan, impian dari dalam, engkau wujudkan keluar. Jadi sekali lagi, dasarnya bukan dari luar ke dalam, tapi dalam ke luar. Jadi sebelum Ayub dipulihkan, nanti ada ceritanya. Ayub memperkuat fondasi di dalam. Ayat 20 mengatakan apa? Kemudian pada saat kejadian itu, berdirilah. Ini langkah pertama. Jadi kalau Anda kena pukulan masalah, jangan terjun bebas, gulung-gulung, teriak-teriak kayak anak kecil hidup yang cengeng. Tetap berdiri. Hadapi itu persoalan Anda. Ya, jadi punya mental yang kuat. Yang kedua, lalu mengoyak jubahnya. Anda lihat di perempatan, di persimpangan banyak polisi. Kan? Polisi kalau pakai pakaian seragam, dia cukup tangannya diangkat, mobil berhenti. Coba kalau seandainya Pak polisi yang sama, tidak pakai seragam terus mencoba menyetop mobil, mungkin diteriakin atau disenggol. Atau sebaliknya, seragam Pak polisi ditaruh di jalan, tapi nggak ada orangnya. Nggak ada artinya kan? Jadi sebetulnya Anda bukan jubahmu. Anda adalah kepribadian Anda. Seorang jenderal polisi, maaf ya, kalau lagi ribut sama istrinya, apakah istrinya melihat jabatannya? Enggak, dia melihat, ini pribadi suamiku. Apakah dengan tongkat komandonya dia ngomong, Bu, jangan ngoceh terus ya? Enggak bisa. Jadi sebenarnya jubah itu enggak ada gunanya. Dia cuma label dan perlengkapan. Karena itu Ayub tersadar. Langkah yang ketiga apa? Di situ dikatakan, dan mencukur kepalanya. Saudara, salah potong rambut itu paling enggak enak. Jadi kita punya langganan, kita punya tukang potong secara pribadi karena mengerti kepala kita. Bagi wanita, atau mungkin bagi pria masa kini, rambut adalah mahkota. Bukan hanya rambut, banyak menjadi mahkota kita. Kekayaanmu, jabatanmu, semuanya. Dan itu Ayub buang, nggak ada guna. Dan yang keempat apa? Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Wah, ini memberikan inspirasi total dalam hidup saya. Ayub itu penderitaannya nggak main-main. Oke, saya nyimpang sebentar ya. Khusus untuk para pembicara atau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang nggak punya jemaat atau gereja. Selama corona ini, kita 3 bulan nggak ada yang undang. Seminar nggak jalan, khotbah nggak jalan, semua nggak jalan. Gimana dengan ekonomi Anda, bapak-bapak pendeta? Yang lain dengan pendeta yang jemaatnya ribuan. Uangnya sudah miliar. Kadang-kadang dalam hati saya bertanya juga, apakah pendeta-pendeta yang kaya ini juga ingat teman-temannya yang nggak bisa makan ini? Cuman itu aja saya kepingin ngomong. Jadi sekarang gimana para pendeta yang 3 bulan nganggur? Ekonomi Anda gimana? Anda di PHK? Ya kalau April Juni kita bisa buka gereja lagi. Kalau sampai Agustus gimana? Keuangan kita gimana? Jadi ini cukup mengerikan. Saya sering ngomong di gereja, pendeta pun harus punya pekerjaan. Nggak salah kok pendeta kerja. Emang kalau pendeta kerja dosa? Perhatikan di Taman Firdaus. Cuma ada 3 perintah. Pertama, Adam dan Hawa pelihara Taman Firdaus. Artinya, apa yang kau miliki harus kau rawat. Yang kedua, usahakan taman ini menjadi lebih baik. Artinya kembangkan, berkembang.
Dan yang ketiga, ada aturan main, jangan makan pohon yang di tengah. Memang di dalam keadaan finansial yang murat-marit ambiar ini, ada orang bersikap negatif, ngerampok, maling, dan sebagainya. Tapi mari, sebagai anak Tuhan, kuatkan mental Anda di dalam dulu. Nah, itu kan pasal 1. Sekarang, saya akan akhiri di dalam pasal 42. Perhatikan. Ayub pasal 42. Di dalam pasal 42 ayat 10 sampai ayat 12. Ini pemulihan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dalam segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semuanya saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita, menghibur mereka dengan segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Perhatikan ayat yang terakhir. Dan mereka masing-masing ya, memberikan 1 kesita dan cincin emas. Ayat 12 berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya sebelum. Saya mau tanya, rahasianya Ayub di mana? Dia diberkati 2 kali lipat. Dari pasal 1 sampai pasal 42. Ada berapa tahun prosesnya, saudara? Bertahun-tahun. Pasti Anda menjawab secara rohani, jawaban klasik. Ya Pak, dia kan tidak berdosa. Dia taat, dia kudus. Oke. Amin. Tapi apakah dengan begitu terus ekonominya pulih? Enggak juga lah. Anda boleh berdoa sampai 100 tahun. Tapi kalau Anda tidak pernah bertindak dan berusaha, itu omong kosong. Usaha tanpa doa itu nggak akan maksimal. Tapi kalau doa tanpa diwujudkan dalam tindakan, kayaknya itu mimpi di siang bolong. Nah, sobat, di situ dikatakan yang pertama, Tuhan memulihkan Ayub. Kata Tuhan, bukan tetangganya, bukan mertuanya, bukan teman-temannya yang kaya-kaya, bukan. Tuhan. Pemulihan saya dan semua jemaat itu Tuhan. Gimana caranya Tuhan memulihkan? Dia menggerakkan teman-temannya. Semua datang ke rumah Ayub untuk mengucapkan ya selamatlah. Setelah sehat dia baru datang. Waktu dia sakit datang? Enggak, takut diutangin. Perhatikan ayat penting pemulihan ekonominya. Orang yang datang ini memberikan 1 kesita plus 1 cincin emas. 1 orang. Kalau saat itu hitung aja, yang berkunjung teman Ayub mengusaha besar, katakan 500 orang. 500 kali 1 kesita, Anda lihat di Alkitab berapa rupiah? Kalau 1 orang membawa cincin 20 gram. Zaman dulu cincin gede-gede mas. 20 gram kali 500 berapa? Ini dijadikan duit kembali oleh Ayub. Di sini kuncinya. Ayub bisa menjadi pengusaha sukses. Tentunya dulu punya strategi, punya bakat bisnis, kerja keras, punya macam-macam lah. Melalui proses waktu. Apa yang dimiliki secara skill, itu tidak pernah akan hilang. Waktu dia mengubah hadiah ini menjadi uang, itulah yang menjadi modal awal kembali dari Ayub. Bukan terus Tuhan turun dari langit, yuk duit lu dulu berapa? Aku merasa bersalah lah, aku izinkan kamu menderita. Nih gua ganti 2 kali lipat. Enggak gitu cara Tuhan. Tuhan memberikan jalan. Dan Ayub merespon dengan baik. Tidak ada apapun berubah di dalam dirimu sampai engkau bisa bersyukur. Saya ingin katakan 1 kalimat.
tidak ada kejadian bisa berubah hidup. Nggak ada, saudara. Kecuali saudara merespon dengan baik. Kedua, mengambil pelajaran. Dan yang ketiga, mengubah diri. Ya, kejadian itu sendiri tidak mengubah saya. Tapi kalau saya merespon dengan baik, saya bersyukur, saya mengambil pelajaran dari kegagalan, dan saya mau mengubah diri saya menjadi lebih baik, saya akan jauh lebih baik. Jadi perhatikan, doa dan usaha, usaha dan doa. Ekonomi Ayub yang ambyar dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya, kalau Tuhan bisa memulihkan Ayub, Tuhan pun bisa memulihkan perekonomian saya dan Anda. Saya tahu di gereja banyak orang teriak dengan ekonominya. Toko pada tutup, semua tutup. Ya kalau tabungannya bisa 3 bulan. Nah kalau sebulan habis gimana? Mari kita juga saling membantu. Kita tetap berdoa supaya GPIRM ini. Kan kemarin ada teman-teman dari Jakarta telepon saya. Pak, gereja kita buka kapan? Ya, saya berdoa dan saya prediksi mungkin akhir Juni, akhir bulan Juni atau awal Juni. Nanti pasti ada pengumuman. Jadi pengurus-pengurus yang ada semuanya ya hidupnya nggak mudah. Manusianya lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Oke, setuju nggak? Ayo aku lebih takut miskin atau takut Tuhan? Saya percaya lebih takut miskin. Jadi mari kita rubah mindset kita lebih takut Tuhan. Teman-teman, setelah ini saatnya nanti kita akan memberikan persembahan untuk gereja. Saya ingin katakan, kalau Anda memberi di dalam kelebihan, Anda orang baik. Tapi kalau Anda memberi di tengah kekurangan, Anda orang luar biasa. Kalau memberi tidak sampai tersakiti, itu belum memberi, saudara. Yesus memberi, nyawanya cuma punya 1, dia kasih. Mungkin kalau dia punya nyawa 10, dikasih 5, nggak apa-apa lah. Tapi dia cuma punya 1. Mari, lewat YouTube ini, lewat ibadah online, kita pun tetap punya jiwa memberi. Berikan hidup. Tuhan Yesus berkata, persembahan yang hidup. Tuhan tidak berkata, berikan rohmu. Enggak, berikan hidupmu. Jadi setelah ini, kita juga akan memberi. Mungkin gereja memberikan caranya, dan Anda bisa menghubungi. Terima kasih untuk waktu Anda. Saya percaya, Ayub masa kini, sebentar lagi juga dipulihkan. Inilah pemulihan ekonomi ambyar. Satu-satu yang bisa memulihkan adalah Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk jemaat GPIRM dan juga semua yang menonton acara ini. Tuhan memberkati kesehatan mereka, ekonomi mereka, jauhkan dari konflik keluarga, dan biarlah kita tetap beribadah. Terima kasih Bapak. Anak cucu kami yang mungkin terganggu di dalam sekolahnya, Tuhan memberkati guru-guru juga yang ada. Hamba-Mu ini selesai, tapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Persembahanku yang terbaik. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar, hidup saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu.
diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup dalam kemenangan. Bahkan kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Dan sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya